Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Selamat datang di gereja kita untuk hari ini. Sebelum kita membuka katekesi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami hingga mengorbankan dirimu di kayu salib. Berkatilah kami agar dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi mereka yang memerlukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kamu memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Baik, adik-adik, pendalaman dari kitab suci tadi. Adik-adik, kemanapun kita pergi ada peraturan. Jika mempunyai peraturan di rumah, di sekolah, dan bahkan orang dewasa harus mengikuti peraturan di tempat kerja mereka. Kalian harus mengikuti peraturan jika kalian ingin berteman di dunia ini. Kakak menemukan sebuah daftar peraturan yang dinamakan peraturan-peraturan emas untuk kehidupan. Kakak tidak tahu siapa yang menulisnya, tetapi peraturannya masuk akal. Jika kamu membukanya, tutuplah kembali. Jika kamu menyalakannya, matikan kembali. Jika kamu membukanya, kuncilah kembali. Jika kamu mengambilnya, tutuplah, taruhlah kembali. Jika meminjam milik orang lain, mintalah izin. Jika kamu merusaknya, akuilah. Jika kamu tidak dapat memperbaikinya, panggillah ahlinya. Jika kamu membuat kacau, bereskan. Jika bukan urusanmu, jangan bertanya. Daftar itu adalah peraturan yang baik. Jika kita dapat menjalankannya, dunia akan menjadi tempat yang nyaman. Hidup dengan peraturan bukanlah hal yang baru. Yesus pun tahu pentingnya peraturan. Suatu hari, Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya telah dekat untuk kembali ke surga. Ia mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi hari-hari di mana ia tidak akan ada di antara mereka lagi. Ia ingin mewariskan
bagi mereka, suatu yang dapat menolong mereka untuk menjalani hidup. Dengan demikian, orang-orang akan melihat bahwa mereka adalah murid-muridnya. Aku akan bersamamu seketika saja lagi, kata Yesus. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, maukah kalian menjadi pengikut Yesus? Kalau begitu, turutilah perintahnya. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Baiklah, untuk meneguhkan iman kita berdoa bersama-sama. Berdoa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Adik-adik, marilah kita panjatkan doa permohonan. Baiklah adik-adik, demikian katekesi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengorbankan hidup-Mu untuk kami. Bantulah kami agar mampu saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.